Assalamualaikum teman-teman. Setelah saya sharing tentang eh, manifestasi kuantum jam 2 kali 24 jam dan saya cerita tentang keberanian, saya bikin video di tengah hutan belantara ketika perjalanan pulang dari tempat kerja, dari sekolah, dari Gunung Kawi, dari lereng Gunung Kawi. Itu banyak sekali teman-teman yang bertanya ya. Dan untuk pertanyaan yang ringan-ringan, ini saya menjawabnya berdasarkan pengalaman saya pribadi loh ya. Karena itu ciri khas saya. Saya suka ngasih testi, saya sharing ke teman-teman itu apa yang sudah saya lalui. Berdasarkan faktanya, berdasarkan buktinya. Seperti halnya saya record record kesaksian tentang ini, tentang kejadian tersebut, tentang keberanian, tentang tentang eh, manifestasi kuantum jam yang 10 juta 2 hari. Kalau dihitung dari sekarang udah 3 hari yang lalu. Sorry, udah ya, nggak tahu ulangi ya videonya. Itu teman-teman yang dipandu Bunda Umi Salama itu loh ya. Ya, jadi saya menceritakan tentang kuantum jam. Terus muncul pertanyaan dong. Ini Mbak Anis kasih sharing dong gimana cara rilis untuk bisa uh, sedemikian beraninya gitu. Gini sih teman-teman, berdasarkan pengalaman ya, kalau soal keberanian terus terang saya belum rilis karena proses rilis ini saya masih belajar bersama teman-teman semua. Kalau tentang keberanian itu saya sharing dulu boleh ya dari cerita masa kecil. Nah, cerita masa kecil saya ini penuh dengan gimana ya, kalau di titik ini saya mau bilang penderitaan itu kok ya sungkan gitu ya, tapi itu real. Dulu ketika masa kecil banyak sekali ketakutan yang saya alami. Ada ketakutan minder sama ketakutan itu dominan. Karena saya ditinggal ibu saya wafat itu kelas 1 SD naik kelas 2. Saya anak pertama. Adik-adik saya yang paling kecil umur berapa bulan itu ya, pokoknya masih bayi. Nah, karena kita dari keluarga yang apa ya, menengah ke bawah dan di bawahnya lagi gitu loh. Ibaratnya untuk makan besok itu kita masih nyari. Ya, waktu itu kan kami masih kecil ya. Ketika ibu almarhumah ibu saya lah Al-Fatihah berpulang itu saya umur 6 tahun, kelas 1 SD, udah hampir 7 ya. Kelas 1 SD naik ke kelas 2. Adik saya masih kecil-kecil semua. Ketakutannya begini teman-teman. Kan bapak saya itu kerjanya di Kecamatan Kepanjen. Beliau sebagai kalau saya baca tulisan itu sebagai tata usaha gitu loh di sebuah sekolah swasta di Kepanjen. Beliau mengayuh sepeda ontel, sepeda pancal, tahu kan teman-teman? Nah, saya ketakutannya ketika tiap hari menanti beliau pulang. Mungkin kalau dulu di awal-awal beliau pulangnya sebelum maghrib. Nah, karena harus bekerja keras, selain TU beliau juga ini ikut ngecat sama Pak Tukang di kompleks itu, sekolah yayasan yang beliau, tempat kerja beliau, dan itu adalah menjadi sekolah tempat saya SMP, SMA, bahkan ada panti asuhan di situ yang saya tinggal di sana sampai 6 tahun. Mulai SMP, SMA, kemudian saya mau dikuliahkan juga, tapi saya keburu pergi, artinya pergi dalam keterpaksaan yang harus, bener-bener harus gitu ya. Nah, jadi ketakutan saya itu begini. Ketika pertama ya, ketakutan yang pertama ketika saya dan adik-adik itu duduk di kayak amben itu dipan yang dari kayu. Rumah kita bambu, teman-teman. Rumah kita itu bambu di pinggir kebun, di tengah kebun gitulah, di pinggiran di tengah kebun, yang otomatis ada suara kayak krik 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 gitu ya. Sama pokoknya binatang-binatang yang kalau maghrib datang itu kayak kelelawar, cuit-cuit, terus burung hantu atau apa itu bunyi semua, sehingga menyebabkan vibes di sekitar rumah kami yang sudah terbuat dari bambu, di pinggiran, di tengah tegalan itu kayak kebun-kebun, bukan kebun apa ya, kayak tegal lah gitu lah ya.
saya susah menjelaskannya. Itu akses jalannya cuma jalan setapak. Nah, saya dan adik-adik itu setiap sore nunggu bapak pulang. Sangat menunggu sekali beliau, suara sepeda beliau kretek gitu kan. Di utara rumah ada jurang kecil. Nah, ketika ada suara sepeda pancalnya bapak datang, itu pasti kita langsung seneng, ketakutan kita hilang. Oh ya, waktu itu kami di rumah sama Mbah Putri, sama Mbah Kakung, saya nyebutnya Yai, sama Mbok. Nah, kami berempat ini dirawat beliau. Dengan jarak saya umur 6 tahun, adik saya bawahnya 2 tahun, 2 tahun lagi, sama masih bayi itu. Nah, bapak kerja di Kepanjen dengan mengayuh sepeda pancal tiap hari. Ketakutannya saya itu. Nah, ketika ada suara sepeda pancalnya bapak datang kretek gitu ya, itu kami seneng langsung buka pintu. Pintunya itu pintu dari kayu yang atas bawah gitu loh teman-teman. Jadi detik-detik maghrib itu saya sangat ketakutan, deg gitu, ketakutan betul, ketakutannya ya khawatir nanti ada apa-apa dengan bapak di jalan, terus kok belum pulang, terus vibes rumah itu yang seperti itu ketakutan yang pertama. Terus ketakutan yang kedua, ketika berangkat ngaji ke TPQ, semakin kita usianya bertambah kan semakin malam ya, ada ngaji Al-Quran, ada ngaji kitab. Jadi kami ketika dipindah ke kelas malam, TPQ malam itu, wah tiap hari ketakutan karena harus melewati kayak perkampungan yang ada kayak hutan bambunya kecil gitu loh. Sebenarnya nggak jauh, tapi itu bikin kita ketakutan. Bahkan sampai kalau benar-benar ketakutan, saya muter jauh lewat jalan besar. Itu ketakutan saya setiap hari, dihantui ketakutan terus tambah lagi minder karena kondisi keluarga yang seperti ini gitu. Jujur ya, ini masa kecil yang saya alami. Minder, sekolah SD saya itu gak ada orang tuanya, terus bapak pun juga gak sering menghadiri rapat seperti wali murid yang lain. Saya penuh dengan ketakutan. Terus uang sakunya saya sedikit, kadang nggak ada uang saku. Terus ketika bayar SPP-nya telat, itu ketakutan gitu. Kayak ada datang guru itu udah deg karena merasa aku belum bayar SPP. Ya kalau sekarang sekolah gratis ya, kalau dulu bayar seingat saya SPP-nya 750.000. Nah, itu banyak sekali ketakutan saya masa kecil. Kemudian semakin dewasa, semakin merambah ke kuliah, itu rasa minder masih ada, merasa nggak layak untuk dicintai, merasa kok kondisiku seperti ini, bergaul sama temen itu saya minder. Nah, apa yang saya lakukan ini sebelum tahu kelas abundance ya, pokoknya saya memperkaya diri saya dengan apa sih yang aku bisa gitu loh teman-teman. Kan setelah saya lulus SD ikut bapak ke panti asuhan, saya hidup di sana. Kenapa? Karena bapak itu kerjanya di sana, jadi anaknya mungkin dibawa biar tiap saat itu nyanding gitu maksudnya. Nah, jadi di panti asuhan itu saya belajar menjahit karena memang saya apa ya yang bisa saya lakukan, pengen baju waktu itu, tapi mau minta bilang ke bapak itu kok sungkan, kasihan adik-adik saya banyak, buat makan aja susah gitu, dibantu Yai sama Mbok itu tadi, beliau petani, terus membantu ngopeni kita berempat. Yang berapa sih teman-teman tahu ya, 10.000 waktu itu kayaknya gajinya bapak sebagai tata usaha itu, sebagai tata usaha dan serabutan sih kalau menurut saya. Siram-siram bunga juga demi bisa nutup kebutuhan susu formula. Adik saya kan masih minum susu ASI seharusnya, karena ibu saya sudah pulang ke rahmatullah dipanggil, jadi otomatis kan harus itu minum susu formula. Nah, biasanya kalau pengeluaran untuk beli beras aja cukup, nah ini untuk beli susu formula adik saya kan nggak cukup, jadi beliau harus bekerja keras. Ketakutan itulah yang teman-teman jeda, barusan ada alarm sadar nafas syukur. Itu ketakutan yang dulu saya alami, ketakutan dan minder ya. Nah, itu caranya sebelum saya belum ketemu dengan kelas Abundance Revolution, saya mempercantik dan memperkaya skill saya ini apa sih gitu. Itu yang saya kejar sampai bisa expert sampai detik ini. Lanjut di video kedua ya teman-teman, ini sudah 10 menit hampir, nanti kita lanjut.
part 2 ya teman-teman. Tadi saya bercerita, sharing tentang bagaimana menata keberanian kita yang terbentuk dari masa lalu yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan minder. Nah itu gimana sih? Saya sharing berdasarkan pengalaman selama ini. Sebelum ketemu kelas Abundance Revolution, yaitu tadi ya, saya mengupgrade, menampakkan supaya untuk menghilangkan minder, saya gini, apa itu, mengasah skill. Awalnya sih pengen beli baju itu ya, karena sungkan, bapak saya itu keadaannya kurang, untuk maam aja masih nyari dulu, mau makan besok hari ini harus kerja dulu. Dengan kami 4 bersaudara, saya anak pertama, mau minta uang jajan, apalagi mau minta uang jajan aja saya kasihan, apalagi minta baju. Nah dari situ muncullah keinginan yang sangat dalam untuk bisa bikin baju sendiri. Nah jadi ketika waktu meskipun saya tinggalnya di panti asuhan, saya mencari cara bagaimana saya bisa untuk les jahit. Nah dari situ saya ke butik-butik, ke Panjen untuk cari kerjaan, cari garapan yang bisa saya bawa pulang, yaitu melukis di kain sama pasang-pasang monte. Itu yang saya kerjakan. Bahkan saya nggak nyangka waktu itu dapat uang sampai 150.000. Untuk bayar lesnya waktu itu 1.500.000. Tapi saya sangat bersemangat sekali, jadi ngumpulin uang. Meskipun selama 6 tahun sekolah tanpa uang saku, it's okay aja, karena ya itu tadi, keinginan saya lebih kuat untuk bisa survive. Itu sih caranya ya teman-teman. Jadi saya itu lebih, ini loh yang bisa saya tunjukkan untuk mengusir minder, mengusir takut, gitu tadi, pelan-pelan begitu. Nah ini akhir-akhir ini mengusir rasa takut setelah kenal kelas Abundance Revolution. Kalau saya cukup dengan sadar nafas syukur aja. Ini kan saya tinggalnya di pinggiran ya, ini rumahnya sangat besar banget, kemudian di pinggiran, dan orang-orang juga, teman-teman banyak yang heran, kamu kok berani sih tinggal sendiri gitu. Saya kan tinggalnya sama anak berdua, suami saya kadangkala ada, kadangkala di Bantul, karena di sana banyak yang harus diselesaikan, harus dijaga, pokoknya pekerjaannya beliau ke ladang itu di sana. Jadi kebanyakan saya hidupnya sendiri, teman-teman. Banyak teman-teman yang dekat saya, maksudnya sama tetangga-tetangga itu, wih kamu kok berani. Ya itu saya gini, kalau waktu itu belum kenal rilis ya, belum kenal istilah rilis ya, jadi dalam hati, ya Allah, bismillah, aku titip, aku ini adalah ciptaanmu, aku ini adalah milikmu, jadi aku titip, tolong jaga aku, tolong jangan dilepas genggamanmu sama aku, jangan dilepas. Itu dalam hati, teman-teman. Ketika saya mau kemana, ketika saya mau bepergian, naik motor atau jalan, bahkan malam hari, bahkan mau masuk rumah sini, perjalanan dari mana, keberanian saya tanamkan dalam diri saya gitu. Saya bersandar sama Allah di atas rata-rata. Artinya di atas rata-rata yaitu udah totally surrender, saya pasrah. Tolong jaga hidupku, jaga apapun tentang diriku. Itu, aku ini milikmu ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, tolong jangan dilepaskan genggamanmu. Nah itu waktu saya belum kenal istilah rilis di kelas Abundance Revolution. Nah setelah kenal istilah rilis, baru dua kali saya ikut rilis. Waktu itu sama Mbak Amanda, sama berikutnya sama Bunda Umi Salamah itu ya, yang dilanjutkan dengan Quantum Jam. Nah itu saya mulai paham bahwa kata-kata kita itu sangat powerful ketika kita yakin, hadir, merasakan betul apa yang ingin kita terima dulu kan. Rasa sakitnya rasa takutnya kita terima dulu. Ya Allah, aku ketakutan, kita terima dulu, biar itu kan rasa yang pengen kita akui, pengen kita peluk. Kalau kita tolak terus-terusan ya bener teorinya TVB, nanti akan looping. Jadi kita terima. Aku sekarang gini teman-teman, jadi ya Allah,
Misal ada rasa yang nggak enak, tak terima dulu. Ya Allah, aku sedang marah, ya Allah, tak terima dulu, duduk sebentar, sadar nafas syukur. Andalan saya itu pasti, itu andalan pertama saya kan, sadar nafas syukur. Teman-teman, saya sambil kerja ya, sambil buka packingan isi souvenir ini sambal saset. Nah, jadi gitu. Saya andalan utamanya itu adalah sadar nafas syukur terlebih dahulu. Kemudian saya mengakui gitu loh, ya Allah, saya itu sedang ketakutan, saya sedang marah, duduk, sadar nafas syukur. Ya Allah, ini ketakutan ini adalah rasa bawaan yang sebenarnya itu nggak ada. Ini hanyalah rasa ketakutan yang dibentuk ketika aku masih kecil. Rasa ini hadir kembali saat ini, sekarang. Ini mau saya lepas ya Allah. Ini mau saya terima dulu. Kemudian seolah-olah saya bayang tak peluk gitu. Aku kecil gini teman-teman, ketika aku rilis. Jadi ketika saya masih kecil itu kebayang. Dan seolah-olah saya membayangkan saya saat ini memeluk saya yang dulu kecil gitu loh. Aku sayang kamu, dan itu nangis. Ketika saya diem habis sholat di kamar, saya nangis, otomatis nangis, nggak dibuat-buat. Itu nangis sendiri. Ya itu, saya merasakan nangis, saya merasakan masa lalu saya, ya Allah, sekelam itu ya gitu. Saya merasa, saya meluk masa kecil saya itu namanya Ida. Nama lengkap saya kan Anissa Ada, tapi kecil itu saya dipanggil Ida. Dari semua saudara itu panggilannya Ida. Jadi aku meluk baju yang waktu itu tak pakai ketika aku kecil dulu itu, ya otomatis ada di memori sini. Dia tak perlu, aku sayang kamu Ida, maaf ya dulu waktu kecil kamu banyak ketakutannya, sekarang kamu udah dewasa. Real ya teman-teman, ini saya nggak ngarang cerita, ini saya ngomong, ini ngalir aja, ngalir seperti yang saya rasakan ketika saya rilis gitu. Jadi ya Allah, Ida, maaf ya dulu kamu ketakutan, kamu tanpa ibu, kamu ditinggal bapak kerja mati-matian, kamu hanya sama mbah sama Yai, kamu ketakutan, kamu banyak ketakutan, kamu banyak diabaikan, kamu nggak dapat perhatian, maaf ya Ida kecil gitu. Itu ketika saya rilis saat-saat ini, akhir-akhir ini. Dan di film saya itu seolah-olah saya Ida besar sekarang ini memeluk Ida kecil yang dulu, yang waktu itu pakai baju kuning pendek gitu ya, dalam derayan di ini loh teman-teman, di teras rumah yang tiangnya bambu reot, ada hujan deras. Waktu itu kan saya nangis, ketakutan, merasa sendiri, itu hadir semua tanpa saya minta, tanpa saya mencari-cari, rasa itu hadir. Nah itu tak peluk gitu, tak peluk, maaf ya Ida kecil. Saya bilang, maaf ya Ida kecil, kamu dulu ketakutan, sekarang kamu udah survive, kamu berjuang untuk sampai sekarang, kamu melalui ini, ternyata kamu bisa gitu. Kamu jangan minder, kamu jangan takut, sekarang kamu udah survive sampai detik ini gitu. Nah itu tiba-tiba nangis teman-teman, tiba-tiba nangis. Dan itu seolah-olah ada cahaya, film kita berpelukan itu terbawa cahaya pergi keluar rumah gitu. Itu yang saya bayangkan, yang saya visualisasikan. Karena ketika dulu ikut kelas batch 7 itu kan materinya ada ya, materi rilis ini ada. Nah tapi waktu materi kelas, praktek kelas itu saya nggak membayangkan ini, membayangkan ada awan hitam, kemudian ada awan putih, kita sapu yang sesuai narasinya TVB. Terus semakin kesini saya semakin bisa merasakan rilis itu kayak gimana sih gitu teman-teman. Ya meskipun ini tiap namanya manusia ya, kita hidup di dunia itu udah barang tentu semua persoalannya kita beda-beda. Tapi dengan kita mengenal ilmunya TVB ini sangat-sangat membantu sekali, sangat-sangat bisa untuk ngasih kita jalan menuju kesadaran, ketenangan, bahkan abundance, yang bener-bener abundance, the real abundance. Kalau saya cenderung teori-teorinya TVB ini saya anggap ilmiah, ilmu yang ilmiah. Terus saya cari relate dengan Al-Quran dan Al-Hadis karena saya muslim. Saya yakin teman-teman di agama yang lain pun demikian.
relate sama ajaran kitab sucinya. Ini kayaknya saya lanjut sekalian part 3 ya teman-teman. Jadi itu yang teman-teman kan udah punya teori tentang sadar nafas syukur ya. Maksudnya teknik dari kelas Abundance Revolution itu bisa untuk semuanya kok. Untuk menghalau ketakutan, itu aja dulu, dimulai dari sadar nafas syukur sambil tarik nafas, ditahan dulu, kemudian dihembuskan, jangan lupa 227-nya. Bilang sama diri sendiri atau sama Allah seenaknya kalimatnya teman-teman aja, senyamannya kalimat, ya Allah aku sedang ketakutan ini sebenarnya tidak ada, ini adalah ketakutan rasa yang dibentuk ketika aku masih kecil, aku terima rasa takut ini ya Allah, tapi aku kembalikan lagi rasa takut ini. Gitu teman-teman ya. Saya yakin teman-teman lebih expert kok. Ini sekedar saya sharing berdasarkan apa yang saya lakukan, itu aja. Kayak misal mau rapat ke tempat kerja saya yang di gunung, malam-malam kan biasanya rapat. Itu saya kan harus melalui jurang-jurang, hutan-hutan yang dimana saya harus nggak bisa nungguin siapa yang mau nganter, siapa yang mau saya mintai tolong, otomatis kan harus sendiri. Nah, oh ya, satu lagi, selain itu waktu saya di panti asuhan, saya tuh dikasih doa, dikasih amalan doa, semacam jadi wirid gitu ya. Setelah subuh itu pasti beliau, Mbah Yai Abdul Wahab, ya, beliau sudah berpulang, ya Allah, lahul fatihah. Dikasih wirid gini, boloku sewu malaikat, tutno aku sak polah tingkahku supaya selamat. Nah, itu wirid itu yang selalu saya spontan utarakan ketika saya mau melalui jalanan sepi, ketika saya ada rasa merinding ketika di rumah sendiri. Berhenti, ya Allah boloku sewu malaikat. Itu bahasa Jawa ya. Jadi boloku sewu malaikat tutno aku sak polah tingkahku supaya selamat. Nah, waktu itu saya meyakini betul kalimat itu, sangat yakin betul. Seolah-olah saya merasa, malaikat ini menjaga saya kok sepanjang jalan. Jadi ya otomatis rasa takutnya hilang teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah tahu teknik sadar nafas syukur dari kelasnya TVB, lah gampang. Teman-teman sadar nafas syukur ketika ketakutan, silakan aja 227, kemudian sadar nafas syukur sambil ngomong ke diri sendiri, ke Allah, ya Allah saya sedang ketakutan. Sebenarnya ini rasa masa kecil saya yang dulu, yang sebenarnya rasa ini adalah bentukan dan tidak ada. Saya terima ya Allah, saya kembalikan lagi rasa takut ini kepadamu. Nah, seolah bayangkan rasa ketakutannya penjenengan seolah-olah kabur, atau ada bintang-bintang yang datang menghampiri tubuh jenengan, atau ada cahaya lembut yang meluk jenengan, kemudian dia pergi. Dengan demikian 227 ini kan bikin jenengan itu nggak ketakutan lagi. Kombinasi dari 227 sama sadar nafas syukur itu sih. Kenapa semakin kesini saya kok semakin menggencar-gencarkan teknik ini. Bukan semata-mata saya dibayar, di endorse sama Mas Hendra, enggak gitu. Karena ketika dulu terpuruk mengalami sebuah permasalahan, kemudian secara tidak sengaja, menurut saya, tapi itu adalah kesengajaan yang sudah digiring sama Allah untuk menemukan channelnya Ngaji Roso. Nah, sebelum ikut kelas Abundance Revolution, di situ saya menyimak banyak sekali figur-figur otoritas yang saya ambil ilmu-ilmunya yang baik menurut saya, yang relate sama Al-Quran sama Al-Hadis. Itu saya ambil, yang kurang tepat, yang tidak cocok ya sudah saya skip. Nah, sampai pada akhirnya saya kenal TVB, ikut kelasnya di batch 7, semakin kesini semakin punya banyak saudara-saudara di kelas SNS, kemudian di kelas Berkah 227. Ini rezeki yang tak terkira menurut saya. Mengeluarkan biaya ikut kelas sedemikian besarnya itu nggak ada artinya itu sangat kecil dibanding dengan benefit yang kita dapatkan. Iya kan teman-teman, kita dapat banyak saudara yang saling support, yang saling mendukung, saling mendoakan meskipun kita tidak saling mengenal, seolah-olah kita udah kayak saudara lama gitu. Nah, ini spesial untuk Bunda siapa tadi? Bunda Ine ya, Bunda Ine. Demikian Bunda dengan
tidak mengurangi rasa hormat saya ke penjenengan. Penjenengan itu yang justru saya ambil ilmunya banyak. Kemarin ketika penjenengan sharing, itu saya ambil ilmunya, makanya saya bisa kayak merasa seneng aja punya banyak saudara. Apalagi pagi tadi disapa oleh Bunda, wih rasanya nemu rezeki yang seolah-olah dunia beserta isinya ini milik saya semua gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, sampai sini saya semakin mendapatkan banyak ilmu, banyak teman, banyak saudara. Nah, apa yang saya dapatkan ilmu dari Teh Febi, yang saya dapatkan dari luar, itu semakin kalau dikombinasi itu semakin nyambung. Makanya di sini saya semakin excited untuk mengamalkan, untuk mensyiarkan, untuk ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu loh. Bahwa ada teknik, ada cara yang sangat mudah, sangat menyenangkan untuk kita kembali ke sejatinya kita. Untuk kita kembali menemukan kesadaran, untuk kita kembali menemukan kebahagiaan meskipun kondisi saat ini sedang porak-poranda, sedang carut marut, sedang gak karu-karuan, karena ada banyak teman-teman yang membersamai, saling support gitu ya. Ada yang pokoknya macam-macam lah, permasalahan hidup masing-masing kita ini beda-beda, karena itu sudah sunatullahnya kita. Gak bisa kita di hidup ini menolak, itu gak bisa. Yang kita bisa ya seperti ini, berupaya mencari ilmu, menyikapinya bagaimana. Kita tahu teknik sadar nafas syukur, bagaimana sih untuk menghalau rasa takut, bagaimana sih untuk menetralisirkan ketidakpedeannya kita. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi saya semakin kesini semakin seneng. Kayak tadi pagi Bunda Umi Salama sudah share tentang ini ya, wirid tentang keistiqomahan religius. Kalau saya bilang tentang tabungan semesta, bukan, kalau tabungan semesta itu cenderung ke amal jariah, ke perbuatan-perbuatan baik kita, semisal menolong orang dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan share kebaikan seperti ini, dengan ngasih materi atau uang, itu adalah tabungan semesta. Kemudian kalau riyadhah atau keistiqomahan religius seperti yang diajarkan Bunda Umi Salama untuk konsisten baca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, kemudian ayat 1000 dinar, itu kan upaya kita dalam rangka menjemput kebahagiaan, menjemput abundance yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita, gitu kan ya teman-teman ya. Maaf Bunda, ini saya sekedar mengutarakan yang saya alami, yang saya dapatkan gitu loh, bukan berarti sok-sokan apa, enggak. Saya hanya sharing aja. Mungkin teman-teman yang lain justru lebih wow, lebih powerful sekali untuk pengalaman manifestnya. Ini saya bercerita sedikit-sedikit berdasarkan apa yang sedang saya pelajari, berdasarkan apa yang sedang saya alami, baik itu kejadian yang spontan. Bahkan saya barusan tadi malam itu sampai sekarang belum percaya kalau kuantum jamnya saya itu ini kan kuantum jam yang kemarin 2 hari yang lalu saya praktekkan kok terwujud ya. Bahkan dalam film kuantum jam itu ada sign makan bersama suami sama anak. Itu tadi pagi saya baru nadar loh. Itu tadi lah ketika kita makan malam ada, itu ada di pikiran saya, kok baru keinget sekarang gitu loh ya. Jadi teman-teman, kembali ke tema itu tadi yang bertanya tentang pengalamanmu apa sih untuk mengusir rasa takut. Nah, kalau dulu sebelum tahu teorinya TVP ya itu tadi, saya menggali apa sih yang bikin saya pede, apa sih yang bikin saya nggak takut, skill apa yang saya bisa untuk saya sharingkan ke teman-teman. Setelah tahu teorinya TVP di kelas Abundance Revolution 369, saya praktek konsisten sadar nafas syukur. Bukan praktek, justru sekarang semakin kesini semakin menjadi habit. Gitu ya teman-teman. Untuk Bunda Umi Salama, terima kasih sudah memperkuat pengetahuan saya tentang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah,
1 bulan yang lalu saya kehilangan saldo 8.600.000, hilang entah kemana, belum rezeki, tapi Allah menggantinya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada di ayat 1000 dinar. Benar kata Bunda. Nah, oke, saatnya sekarang main-main, saatnya bikin konten jualan. Kalau tadi saya bikin konten tentang pengalaman pribadi, tentang menghalau rasa takut, menghalau rasa kurang layak atau kurang pede, itu di video sebelum ini. Nah, sekarang saya mau main-main. Saya itu kan di sini usaha rumahan, jahitan rumahan, usaha kecil saya ini sejak tahun 2007 sampai sekarang. Saya konsisten di jahit menjahit, tapi semakin merambah ke item lain. Kalau biasanya saya hanya di souvenir untuk hijab instan, jualan di hijab instan sama gamis-gamis rayon dan kain rayon. Oh, masih kayaknya masih sedikit. Nanti saya akan merambah ke jualan kain rayon aja. Untuk produk jadinya sedikit-sedikit. Nah, oke, ini adalah sambal saset. Sambal saset yang dimana ini ada masih tetap hubungannya sama jahit menjahit. Saya menjahit souvenir premium untuk berkatan, untuk acara pernikahan, untuk ater-ater ketika selamatan, itu sangat premium banget. Karena ada tasnya, ada makanannya, ada toplesnya, macam-macam. Isinya tergantung permintaan ya teman-teman. Nah ini saya merambah ke sambal saset, karena sambal saset ini praktis sekali, bisa untuk next time, artinya untuk bepergian bisa, untuk pergi haji dan umroh bisa, untuk oleh-oleh bisa. Ini long lasting, nggak cepet basi. Nanti kan mendekati Ramadan ya teman-teman, nyetok aja yang banyak. Nah ini saya belinya itu isinya banyak kardus, kardusnya banyak banget. Ini saya kulaan di Malang sini, punya temen ya, usahanya temen. Kalau saya dulu bikin sambal sendiri tapi nggak punya alat kemasan yang support, jadi tingkat awetnya kurang. Makanya daripada resiko besar, saya mengambil yang usaha temen, yang harganya juga terjangkau, kemudian sudah teruji untuk tingkat higienis dan ini loh, keawetannya gitu loh maksudnya, dan untuk dibawa bepergian bisa. Nah kalau satu box begini teman-teman, ini isinya 21 saset campur-campur, kemudian dapat bonusnya ini. Nah dapat bonusnya ini harganya 85.000. Tapi karena saya jual ecer, saya kan punya pocket ya, saya usahanya pocket, itu orang order itu pasti 100 pieces, 200 pieces, karena untuk souvenir umroh haji, pernikahan anaknya, kadang itu ada syukuran kelahiran bayi, ada orang sambang bayi kasih souvenir. Itu yang menjadi ciri khas saya itu pocketnya atau tasnya, macam-macam untuk tasnya, dan ini salah satu isiannya gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman beli satu box ini harganya 85.000, isinya 21 saset, ada toplesnya sama ada bonusnya ini. Bisa request, kalau saya suka yang sayang ya gitu. Nah ini 85.000, tapi kalau saya kan saya ecer ya temen-temen ya. Ini yang saya buka 2 dulu aja, lainnya waduh kok wakeh tuh, karena saya ecer untuk souvenir. Coba kita buka ya, kita buka satu-satu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau ini Ramadan mungkin saya bikin paket yang untuk ater-ater. Biasanya kan ada ater-ater itu apa sih, ada yang punggahan poso, selamatan punggahan poso, terus selamatan hari raya. Nanti saya bikin kemasan yang 50.000 per tas. Sudah dapat tas, dapat isiannya sesukanya temen-temen gitu loh ya, udah pantas. Meskipun orang selamatan bareng-bareng, tetangga ini A B C D ngasih nasi kotak, kalau kita ngasih keringan kayak gini kan bisa untuk next time, untuk besok, untuk sahur, untuk besoknya lagi, lusanya lagi, itu bisa, nggak mau bazir. Nah ini kalau saya jual ecer per satunya ini 5.000 teman-teman, 5.000 rupiah ya kalau beli ke sini. Kalau teman-teman beli di platform silahkan cek aja, pasti lebih mahal, karena meskipun ini misal di platform itu 3.000, kena ongkirnya pasti mahal. Jadi saya ambil harga 5.000 per saset, ini sudah sangat murah sekali dibanding platform bahkan. Nah itu ya, itu rasanya macam-macam. Ini ada kupang mercon. Kalau teman-teman mau ngasih souvenirnya ya dikasih jangan banyak-banyak, kan dikombinasi sama tas sama isian yang lain. Misal diisi 3 atau berapa kan tuh banyak banget teman-teman. Coba kita hitung ya. Nah itu
Ini banyak banget, ada daging sapi, ada cumi, ada Duh, HP-nya jatuh, tapi saya nggak mau apa, mengulang lagi. Udah panjang banget videonya, udah biasa, nggak apa-apa. Video alami kayak gitu ya, jatuh banget. Tripodnya itu masih dipakai anak saya itu loh, bikin konten juga. Tuh, ini ada daging sapi. Ini, aduh saya bacanya biar cepet aja ya tuh ya teman-teman. Macem-macem kok. Ada ini kupang mercon. Ini ada teri Medan, ada almond, pokoknya macem-macem. Ya teman-teman kalau beli toplesnya juga nggak apa-apa. Harga 85 itu harga reseller loh ya. Kalau harga beli ecer satuan 90 kayaknya. Tuh, ini harga sekulaan saya di sana. Jadi kulaan saya 85, terus saya jual 90, tak badi 5.000. Ya itu. Tuh. Kalau nanti diecer pasti saya dapat untung ini 200 rupiah per saset. Itu loh ya teman-teman ya. Nah itu, ini yang satunya, aduh ya Allah ya Allah. Itu ya, loh isi souvenirnya apa aja selain sambal? Oh banyak. Ada snack-snack, ada keripik. Tuh, ini juga kan. Ada snack-snack, ada keripik, ada banyak macamnya pokoknya teman-teman. Jangan khawatir tuh, ini banyak banget tuh. Tuh kan. Nah, teman-teman kalau butuh souvenir, nanti mau ngasih-ngasih saudara, tetangga, jangan sungkan untuk tanya-tanya ya. Sekarang loh, di mana kita ngasih hampers 50.000. Kotaan kalau nasi bok kan udah, kalau nggak kemakan mau bazir, dia akan, kalau nggak kemakan dia akan apa ya, basi, buang. Kalau 50.000 misal di budget ada tasnya kepake, sambelnya dimakan nanti bisa. Misal gak mau sambel pakai toples yang keripik itu juga bisa, toplesnya kepake, atau diisi dengan kopi atau snack apa, itu malah pantes gitu. Nanti ya untuk Ramadanan kita ngobrol ya teman-teman, kita ngobrol teman-teman mau hampers apa, bukan hampers sih, ini untuk berkatan, maksudnya berkatan yang budgetnya 50.000. Itu nanti ngobrol sama saya. Di bawahnya itu bisa kita obrolin lah ya, gampang. Mau beli tasnya aja boleh banget. Mau beli dompetnya aja boleh banget. Gitu ya teman-teman ya. Di bio saya itu ada nomor WhatsApp-nya kayaknya. Oh, sorry. Nomor WhatsApp-nya. Silakan dicek. Bye teman-teman. Thank you ya udah menyimak sharing konten saya yang panjang banget itu. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.